Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Ayo mengamati pada halaman 100. Amatilah gambar di atas, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa komentarmu atau pendapatmu melihat gambar-gambar di atas? Kita perhatikan pada gambar A. Gambar pertama menunjukkan masyarakat yang sedang bekerja bakti dan sepertinya sedang membangun atau memperbaiki saluran air. Pendapat saya sangat setuju dengan kerja bakti. Pekerjaan akan terasa ringan karena beban terbagi. Selain itu, proses lebih cepat selesai. Kerja bakti juga bisa memperkuat persaudaraan antara sesama masyarakat. Pada gambar B, gambar kedua memperlihatkan seseorang yang sedang menebang pohon. Pendapat saya adalah tindakan ini bukan bagian dari pelestarian alam, bahkan cenderung merugikan alam, apalagi jika dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Pohon adalah paru-paru bumi, oleh sebab itu tindakan menebang pohon tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi seenaknya. Gambar C, pada gambar ketiga kita lihat memperlihatkan seseorang yang sedang berburu burung dengan menggunakan senapan. Pendapat saya adalah mengecam perbuatan ini, perburuan hewan liar apapun bentuknya, apalagi hanya untuk kesenangan, adalah perbuatan yang tidak bermoral dan sudah tentu bukan bagian dari pelestarian alam. Pada gambar keempat, gambar D memperlihatkan seorang bapak dan anaknya sedang menanam pohon. Pendapat saya adalah sangat setuju dengan tindakan ini. Orang tua melibatkan anaknya langsung dalam melestarikan alam dengan menanam pohon. 2. Menurutmu, gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Yaitu yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam adalah gambar A dan gambar D. 3. Menurutmu, gambar mana sajakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Gambar yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam adalah gambar B dan gambar C. 4. Jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Perilaku positif yaitu 1. Membuang sampah di tempatnya. 2. Menebang pohon secara pohon pilih. 3. Melakukan kerja bakti secara rutin. 4. Melakukan reboisasi atau menanam pohon kembali pada yang gundul. Dan 5. Tidak memburu hewan secara liar karena hewan akan musnah. Perilaku negatif yaitu 1. Tidak membuang sampah di tempatnya. 2. Menebang pohon secara sembarangan. 3. Tidak mau ikut kerja bakti secara rutin. 4. Tidak mau melakukan reboisasi. Dan 5. Memburu hewan secara liar.
Pemanfaatan alam oleh manusia. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik maupun biotik, secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, dan boksit. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua jenis hewan, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti ayam, sapi, beberapa jenis ikan, dan lainnya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan seringkali diburu manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuh lainnya seperti cula badak dan gading gajah. Perburuan manusia yang tidak terkendali menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada kayu pohon jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura. Ayo berlatih pada halaman 103. Buatlah pertanyaan dari bacaan di atas menggunakan beberapa kata tanya. Tuliskan pertanyaanmu pada kartu tanya berikut. Kata tanya yang dapat kamu ajukan yaitu 1. Apa manfaat alam bagi manusia? Dan 2. Apa yang dimaksud dengan biotik? Ayo mencoba pada halaman 104. Menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Bacalah kembali bacaan tersebut bersama teman sebangkumu. Carilah kalimat utama dan ide pokok dari setiap paragraf di depan. Tuliskan kalimat utama dan ide pokok paragraf tersebut dalam tabel berikut. Pada paragraf pertama, ide pokok yaitu pemanfaatan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia bisa menimbulkan kerusakan. Kalimat utama yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada paragraf kedua, ide pokok yaitu salah satu pemanfaatan alam adalah penambangan. Kalimat utama yaitu manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Pada paragraf ketiga, ide pokok yaitu manusia membudidayakan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalimat utamanya yaitu manusia membudidayakan beberapa jenis hewan
untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti ayam, sapi, dan beberapa jenis ikan dan lainnya. Pada paragraf keempat, ide pokok yaitu manusia membudidayakan tumbuhan sebagai bahan makanan, obat, peralatan rumah tangga, hingga barang dagangan. Kalimat utama yaitu beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. 2. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya, tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. 3. Eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernapas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan. 4. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 5. Penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. 6. Perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. 7. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan
mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal, ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun ikan-ikan akan punah. Ayo berlatih pada halaman 107. Kamu telah membaca bacaan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya lakukan latihan berikut. Lengkapilah peta pikiran berikut. Manusia dan lingkungan. 1. Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Yaitu semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang akan mengakibatkan perubahan lingkungan. 2. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Yaitu 1. Penebangan pohon dan pembakaran hutan. 2. Penambangan pasir di laut. 3. Eksploitasi sumber daya laut. Dan 4. Pembangunan perumahan yang tidak terencana. Dan 3. Apa arti penting lingkungan bagi manusia? Lingkungan sangat penting bagi manusia karena lingkungan merupakan tempat untuk melakukan aktivitas sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup karena lingkungan merupakan daya dukung kehidupan. Ayo berlatih pada halaman 107 sampai halaman 108. Sekarang ini banyak perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan alam. Apa saja perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Laporan hasil wawancara. Pertanyaan yang diajukan yaitu, apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan? Jawabannya yaitu 1. Pembakaran hutan saat membuka lahan pertanian. 2. Membuang sampah sembarangan. 3. Menangkap ikan dengan cara setrum. Dan 4. Berburu hewan secara liar. Kesimpulan, kita wajib menjaga kelestarian lingkungan. Ayo berlatih pada halaman 110. Lengkapilah tabel tentang aturan hemat energi di rumah. Berikan tanda checklist apabila kamu melakukannya. Berikut ini contoh pengerjaan tabel pada halaman 110. Bijaklah bermotor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Motor memiliki harga yang murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya. Dengan sepeda motor, orang mudah berpergian. Selain mudah berpergian, waktu tempuh pun juga akan semakin cepat. Dengan sepeda motor, orang pun juga akan mudah melakukan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Namun, di sisi lain, sepeda motor juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yakni berupa bensin. Bensin merupakan bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi melalui proses pengeboran dan pemurnian. Semakin jauh jarak yang ditempuh sepeda motor, semakin banyak pula bensin yang digunakan. Coba bayangkan jika setiap orang di dunia ini memakai sepeda motor setiap harinya dan menempuh jarak jauh.
Berapakah bensin yang digunakan? Berapa banyak cadangan minyak bumi yang terkuras? Tentunya sangat banyak kebutuhan bensinnya. Penggunaan bahan bakar minyak seperti sepeda motor yang tidak terkendali juga menyebabkan polusi udara dan bisa memicu pemanasan global. Jika sudah demikian, kehidupan manusia pun akan terpengaruh, seperti udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim tidak menentu, dan meningkatnya suhu bumi. Ayo berlatih pada halaman 112. Jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungan. Sepeda motor sangat merugikan bagi lingkungan dikarenakan asap yang dibuang sepeda motor mengandung zat berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan zat lainnya. Hal ini dapat berimbas kepada lingkungan karena menimbulkan polusi. Bacalah bacaan di atas dengan seksama, buatlah beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai, lalu tuliskan pada kartu tanya di bawah ini. Kartu tanya yang pertama yaitu, seberapa bahayakah polusi udara dari sepeda motor bagi lingkungan? 2. Berapakah jumlah pengguna motor di Indonesia? 3. Berapakah bensin yang digunakan? Dan 4. Berapa banyak cadangan minyak bumi yang terkuras? Ayo renungkan pada halaman 113. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yang saya pelajari hari ini adalah pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. 2. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Manfaatnya yang dapat saya ambil adalah lebih memperhatikan lingkungan sekitar untuk dijaga. 3. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Yaitu keterampilan menjaga lingkungan. 4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Yaitu mengulas kembali materi yang dipelajari hari ini dan menyiapkan apa yang akan dipelajari besok. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.